Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana tips dan trik belajar matematika. Nah, buat teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika, nah di sini saya akan membocorkan rahasianya. Nah, bagaimana tips dan triknya belajar matematika supaya matematika itu akan terasa sangat mudah sekali. Oke, langsung saja untuk tipsnya apa aja. Nah, tips belajar matematika oleh Ahmad Baihaqi. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah harus merubah mindset. Rubah mindset. Nah, jadi mindset itu apa sih? Nah, menurut James Arthur Ray, mindset itu artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau cara berpikir yang menentukan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Nah, jadi mindset ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi mindset itu pola pikir kita. Nah, kalau kita berpikir bahwa matematika itu sulit, tidak bisa dikerjakan, kita merupakan orang yang sangat kurang bisa terhadap matematika. Nah, itu semua akan menghambat teman-teman. Padahal ketika teman-teman mempunyai potensi yang sangat besar, nah, jadi itu semua menghambat teman-teman. Artinya menolak mentah-mentah kalau teman-teman itu sebenarnya bisa melakukannya. Namun ketika mindset teman-teman itu negatif terhadap matematika, nah itu semua sangat menghambat teman-teman dalam belajar. Nah, jadi langkah yang pertama itu yang harus dilakukan, tanamkan sifat-sifat positif terhadap matematika. Jadi bayangkan kalau teman-teman itu pasti bisa mengerjakan soal-soal matematika, pasti bisa menguasai konsep-konsep matematika. Jadi bayangkan itu semua. Kalau teman-teman itu adalah pakarnya matematika, semua soal, semua materi bisa teman-teman kerjakan. Nah, jadi ketika mindset kita sudah positif, itu akan sangat membantu kita dalam mempelajari matematika. Kemudian untuk yang kedua adalah jangan takut salah. Nah, ini nih yang sangat penting sekali. Nah, jadi jangan takut salah. Ketika teman-teman mencoba menguasai konsep, mencoba mengerjakan soal, yang terpenting jangan takut salah. Kerjakan aja apa yang teman-teman bisa kerjakan. Lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami kesalahan dalam proses pembelajaran, itu namanya wajar. Karena teman-teman itu pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi langkah kedua itu jangan takut salah. Kalau misalkan teman-teman mengalami kesalahan, berarti coba cek kembali apa yang salah. Temukan kesulitan apa yang teman-teman hambati. Yang terpenting jangan takut salah, harus berani mencoba. Nah, oke, yang selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah pahami konsep dasarnya. Nah, ini yang sangat penting juga. Nah, pahami konsep dasarnya. Jadi teman-teman jangan asal mengerjakan soal. Kalau diibaratkan pohon, teman-teman itu harus menguatkan akarnya terlebih dahulu. Menguatkan akarnya terlebih dahulu. Kalau misalkan akar sebuah pohon itu kuat, pasti batangnya, daunnya, dan buahnya pun akan kuat, akan kokoh berdirinya. Nah, jadi langkah ketiga itu pahami konsep dasarnya. Pahami dengan betul-betul konsep dasarnya itu seperti apa sih. Mulai dari rumus-rumusnya, kenapa ini bisa begini rumusnya, terus konsepnya apa. Nah, misalnya teman-teman mau mempelajari tentang lingkaran. Nah, pahami secara betul-betul lingkaran itu seperti apa, rumus-rumusnya seperti apa, kok bisa sih ini didapatkan rumus seperti ini. Nah, ketika teman-teman mengulik itu semua, teman-teman akan paham secara benar, secara
betul konsep dasarnya itu seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah jangan mudah menyerah. Nah, ini nih, kebanyakan orang ketika mengerjakan soal matematika bahkan baru melihatnya aja, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, aduh kok soalnya susah sekali sih. Nah, jangan mudah menyerah. Nah, ketika teman-teman itu terus berusaha untuk mengerjakannya, pasti teman-teman menemukan solusi dari setiap permasalahan. Nah, yang keempat itu artinya jangan mudah menyerah. Nah, ini juga salah satu sikap positif ketika belajar matematika. Yang terpenting jangan mudah menyerah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah latihan dan terus latihan. Nah, ini nih yang sangat penting nih. Nah, jadi matematika itu layaknya sebuah skill dalam sepak bola. Nah, skill tersebut harus dilatih secara terus-menerus. Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo itu mempunyai skill yang sangat bagus. Berkat apa? Ya berkat latihan dan terus latihan. Coba bayangkan pemain sepak bola seperti Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo, porsi latihannya itu jauh lebih berat dari pemain sepak bola yang lainnya. Nah, maka dari itu belajar matematika juga sama. Kalau misalkan tanpa latihan, teman-teman akan merasa kesulitan ketika menghadapi soal-soal yang lain. Jadi kuncinya terus latihan dan terus latihan. Coba kerjakan soal-soal yang dasarnya dulu, yang mudah, yang menurut teman-teman bisa. Nah, setelah itu coba soal berikutnya, soal tingkat kesulitannya itu yang lebih. Nah, ketika terus dilatih, pasti konsep dasar yang tadi juga akan melekat dengan sendirinya tanpa teman-teman hafal rumusnya. Nah, jadi langkah kelima itu harus terus latihan dan terus latihan. Nah, jadi jangan pernah merasa bosan. Nah, untuk yang keenam itu, buat rangkuman. Nah, buat rangkuman ini yang sangat penting nih. Nah, ketika kita membuat sebuah rangkuman, ini akan memudahkan kita dalam berlatih, dalam mengerjakan soal, dalam memahami konsep dasar. Nah, karena kalau kita membuat rangkuman itu akan jauh lebih ingat konsep dasar yang telah kita pelajari. Rangkuman-rangkuman seperti rumus-rumus, konsep dasarnya. Nah, itu akan berguna, akan bermanfaat ketika teman-teman mempelajari konsep yang lain. Jadi antar konsep itu ada keterkaitannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan tips dan triknya ketika belajar matematika. Nah, semangat terus ketika belajar matematika. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, yang terpenting dari matematika itu ketika kita belajar matematika itu harus terus latihan dan jangan lupa jangan mudah menyerah, terus mencoba dan jangan takut salah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.